Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Baiklah, kita mulai kuliahan kita secara daring hari ini ya, untuk pertemuan kelima kelas atau kuliah akuntansi perpajakan. Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang. Ya. Pernah dengar piutang dagang, ya. Piutang dagang secara umum berada di akun mana? Kalau masih ingat. Nah, hari ini kita akan membahas dari sisi akuntansi piutangnya menurut perpajakan. Baik, kita lanjutkan ya. Piutang, ya. Piutang itu apa? Ya, piutang merupakan bagian dari aset lancar. Nah, aset lancar merupakan aset yang diharapkan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan, ya. Jadi diharapkan nanti akan direalisasikan, akan dicairkan dalam siklus operasi berjalan, biasanya itu periode bulanan atau tahunan gitu ya, 1 tahun, 1 bulan atau 1 tahun. Jadi tidak lama-lama, jadi perputarannya lancar. Nah, jika ditinjau dari sumber terjadinya, piutang digolongkan menjadi 2 kategori. Apa saja itu? Yang pertama ada piutang usaha ya, atau account receivable. Kedua ada piutang lain-lain atau other receivable. Kita lihat apa maknanya dari masing-masing kategori tadi. Yang pertama, piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha ini meliputi piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Ya. Piutang ini seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam aset lancar dengan syarat jangka waktu penagihannya kurang dari 1 tahun atau 1 siklus usaha normal. Ya. Jadi jangka pendek. Kalau piutang lain-lain bagaimana? Piutang lain-lain timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini nantinya diharapkan akan direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi ada jangka waktunya lumayan lama. Lalu bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan? Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain tadi dalam laporan keuangan harus secara terpisah, ya, dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Jadi biasanya kalau dalam laporan keuangan itu kita akunnya tersendiri-sendiri, jadi piutang dagang, piutang usaha, piutang pajak atau piutang apa dan sebagainya, gitu ya. Piutang penjualan angsuran gitu. Nah, bentuk piutang lain-lain seperti piutang yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Nah, biasanya daftar akun yang ada dalam laporan keuangan ini nanti dijelaskan di catatan atas laporan keuangan, diberi penjelasan di CLA-LK-nya. Ya. Lalu bagaimana akuntansi atas piutang tadi? Ya. Jadi dasarnya itu adalah PSAK, Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Umumnya sering memberikan potongan kepada pelanggan. Karena pelanggan membeli tunai atau pelanggan membeli barang dalam jumlah besar. Ya. Masih ingat ya, misalnya sering kita sebut dengan termin. Dalam transaksi penjualan biasanya ada syarat jual beli gitu ya, yang menunjukkan unsur penjualan kredit, misalnya 3/10 dan N/30. Maksudnya apa ini termin 3/10 dan N/30? Ya. Jadi di sini termin ini dimaksudkan adalah potongan tunai. Jadi pembeli tadi mendapat potongan tunai sebesar 3% apabila
Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Namun, kredit harus dilunasi sepenuhnya dalam batas waktu 30 hari. Ya. Jadi, diskon yang diberikan itu 3% jika dilakukan pembayaran selama 10 hari. Contoh soal ya. Tuan Abadi menjual barang yang bernilai 20 juta secara kredit. Jurnalnya bagaimana? Piutang usaha 20 juta, penjualan 20 juta rupiah. Barang yang dijual dikembalikan oleh pelanggan dan karena diberikan potongan harga. Misalnya pelanggan Tuan Abadi mengembalikan barang yang bernilai 10 juta, maka jurnal harus dibuat bagaimana? Retu, debit, kredit, dan potongan penjualan sebesar 10 juta, kreditnya piutang usaha sebesar 20 juta rupiah. Kemudian mengenai metode penghapusan piutang. Kemungkinan tidak semua jumlah piutang itu dapat ditagih. Maka karena jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, jika jumlah piutang yang tidak dapat ditagih relatif kecil, maka perusahaan tidak membentuk cadangan atau penyisihan. Sebaliknya, jika jumlah piutang cukup besar dan berisiko, biasanya perusahaan membentuk cadangan piutang. Ya. Ada dua metode dalam penghapusan piutang yang biasa digunakan. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Kedua, metode penyisihan atau pencadangan. Kita lihat masing-masing metodenya. Metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Pada periode di mana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka pada saat itu dilakukan pencatatan. Contoh, piutang terhadap Tuan Yahya 25 juta tidak dapat ditagih dan harus dihapus. Maka bagaimana ayat jurnal yang harus dibuat? Biaya piutang tidak tertagih 25 juta rupiah, kreditnya piutang dagang sebesar 25 juta rupiah. Yang kedua, metode penyisihan atau pencadangan. Allowance method ya. Dengan metode ini, piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal sebagai berikut ya. Piutang usaha 50 juta diperkirakan 3% tidak dapat ditagih dan saldo pengisian piutang tidak tertagih sebesar 60 juta rupiah. Buatlah ya jurnalnya. Jurnalnya maka biaya piutang tidak tertagih sebesar 6 juta rupiah, penyisihan piutang tidak tertagih 6 juta rupiah. Ya. Penyisihan piutang tidak tertagih. Di akuntansi komersial mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Ya. Jadi besarnya jumlah piutang itu tetap disajikan dalam neraca. Kemudian kita cantumkan juga penyisihan untuk piutang yang atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih tadi. Ada dua cara dalam menetapkan jumlah penyisihan piutang tak tertagih tadi. Pertama, atas dasar saldo piutang. Kedua, atas dasar saldo penjualan. Ya. Kita lihat ya. Yang pertama, atas dasar saldo piutang. Cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang rata-rata atau golongan piutang pada akhir periode. Contoh kasus, saldo piutang per 1 Januari 2016 sebesar 10 juta rupiah dan saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar 20 juta rupiah. Diasumsikan penyisihannya 2%.
Hitunglah besarnya penyisian piutang tak tertagih berdasarkan saldo piutang. Nah, kita lihat ya. Maka kita cari dulu saldo piutang rata-ratanya 10 juta ditambah 20 juta dibagi 2. Ketemu 15 juta rupiah. Penyisian piutang tak tertagihnya tadi 2% ya. Asumsinya maka dikalikan 15 juta rupiah ketemu 300.000 rupiah. Nah, metode atas dasar saldo penjualan. Cara ini dilakukan dengan menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dapat menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Contohnya, total penjualan kredit tahun 2016 itu sebesar 140 juta rupiah. Persentase penyisian yang ditetapkan perusahaan sebesar 22% dari penjualan. Maka besarnya saldo penyisian piutang tak tertagih, kita kalikan saja 2% dikali 140 juta rupiah ketemu 2.800.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya piutang tak tertagih juga sama besarnya ya, 2% dikali 140 juta rupiah ketemu 2.800.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan penghapusan piutang? Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebagai cadangan kemungkinan rugi akibat piutang tidak dapat ditagih. Ya. Nah, pada kenyataannya, terkadang piutang perusahaan itu benar-benar tidak dapat ditagih karena valid atau karena sebab-sebab lain. Maka kalau begitu bagaimana? Piutang tadi harus dihapuskan. Ya. Nah, contoh saldo piutang dagang per 31 Desember 2016 misalnya 40 juta rupiah. Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2016 itu 40 juta rupiah. Pada bulan Januari 2017, ternyata piutang kepada uang nyaman sebesar 10 juta tidak dapat ditagih. Bagaimana? Ayat final pada saat penghapusan piutang tadi, debitnya penyisihan piutang tidak tertagih 10 juta, kreditnya piutang usaha 10 juta rupiah. Ya, jadi yang benar-benar piutang tidak dapat tertagih nanti kita masukkan. Bagaimana jika piutang yang telah dihapuskannya tadi ternyata dilunasi oleh debitur? Maka kita buat ayat jurnal 2 kali. Ya. Bisa dibuat ayat jurnal 2 kali. Yang pertama, penyelesaian dengan menimbulkan kembali saldo piutang. Nah, tadi sudah kita hapus, kita timbulkan kembali. Debit piutang usaha 10 juta, kredit penyisihan piutang tak tertagih 10 juta. Pada saat menerima pelunasan piutang, debit kas, karena kita menerima piutang tadi ya 10 juta, kreditnya piutang usaha 10 juta rupiah. Nah, akuntansi pajak ya mengenai piutang tadi, jadi diatur di pasal 6 huruf H di Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu diatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau penghapusan piutang dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. Kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih pada Ditjen Pajak. Ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. Nah, masalah penghapusan piutang sebelumnya juga ini diatur ya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130 KMK KMK 04/1998 tentang penghapusan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri dagang, dan jasa lainnya. Yang kedua, piutang tidak tertagih yang dapat dihapuskan adalah piutang usaha sesuai dengan bidang usaha dari wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, sesuai dengan persyaratan dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada wajib pajak, yaitu piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai bidang usahanya yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal oleh wajib pajak. Oke, demikianlah pemaparan materi kita hari ini ya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui post-it. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai, kemudian ketik hadir dan pemahaman Anda terkait materi kita hari ini di kolom komentar YouTube-nya. Baik, sampai di sini saja pemaparan materi kita mengenai akuntansi piutang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.